Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, hingga selamat malam anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang surat menyurat. Yang kita bahas materi kita adalah surat pribadi dan surat dinas. Mari sebelumnya kita bahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya anak-anakku dipersiapkan terlebih dahulu. Mari kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, siang hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Oke anak-anakku semuanya, sudah dipastikan sudah berdoa semuanya. Oke, kita akan membahas tentang surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Ini materinya kemarin sudah dibahas tentang dari Pak Sigit untuk kalian semuanya. Kita akan membahas tentang pengertian dari surat, fungsi dari surat, jenis-jenis surat, ciri dari surat, struktur atau unsur-unsur dari surat, yang terakhir adanya kaidah kebahasaan di dalam surat menyurat. Oke, berikutnya kita bahas pengertian dari surat. Tolong anak-anak dipersiapkan dulu bagaimana nanti apa yang telah dijelaskan sama Pak Sigit, jangan lupa ditulis ulang di dalam buku tulis kalian semua. Oke semuanya. Pengertian dari surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan dan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Oke. Jadi yang namanya surat itu adalah pengertiannya adalah sebuah sarana komunikasi tertulis yang untuk garis besarnya di situ adalah tertulis. Jadi yang namanya surat itu wajib ditulis, yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan dari pihak satu kepada pihak lain. Nah, untuk kelebihannya dari surat dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya adalah dapat mencatat informasi yang lebih banyak, terperinci, dan ekonomis. Sementara itu, kekurangan dari surat adalah balasan dari penerima yang relatif lama. Oke, jadi jika kalian itu menulis surat kepada orang lain, gitu, yang terutama pada keluarga atau dari pihak lainnya, itu kelemahannya di dalam surat itu adalah balasan dari pihak lain itu lama. Tapi untuk kemudahannya di situ adalah apa? Kemudahannya adalah alat komunikasi lainnya itu dapat mencatat informasi lebih banyak. Oke, dari sini sudah paham semuanya? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi surat. Oke, fungsi surat atau tujuan surat itu harus kalian mengerti. Bagaimana tuh apa fungsi dari surat? Kalian harus paham. Atau tujuan dari surat itu yang akan disampaikan kepada siapa itu harus paham. Oke, fungsi dari surat adalah fungsi dari surat atau tujuan dari surat yang pertama adalah dokumentasi tertulis. Jadi surat itu wajib ditulis, atau fungsi dari surat itu yang pertama wajib ditulis, atau tujuan dari surat itu adalah tertulis. Yang kedua adalah alat pengingat untuk objek yang telah
terlupakan atau yang terlupakan. Jadi jika kalian atau Bapak Ibu guru atau dari kalian itu mengirim surat atau surat izin kepada pihak sekolahan, gitu, dari kalian ke pihak sekolahan, itu ada bukti otentiknya dari kalian untuk sekolahan. Terus fungsi atau tujuan yang kedua adalah bukti historis untuk menyampaikan atau mengidentifikasi keadaan orang, organisasi, atau sejarah bangsa. Oke. Yang keempat adalah menjadi alat promosi bagi biro, kantor, atau perusahaan. Yang kelima adalah menjadi surat jaminan. Yang terakhir adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi fungsi atau tujuan surat dibagi menjadi 6. Oke, sudah paham semuanya? Oke, berikutnya. Di sini akan dibahas tentang jenis-jenis surat. Ya, kemarin sudah disampaikan ya, jenis-jenis surat dibagi menjadi 2. Apa saja? Jenis surat dibagi menjadi 2. Yang pertama adanya surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Jadi yang namanya surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis oleh seseorang kepada orang lain atau dari seseorang kepada sesuatu lembaga atau instansi. Contohnya kepada seseorang itu kepada keluarga atau teman. Kalau di lembaga mungkin di situ adanya surat lamaran atau kepada instansi. Contohnya di dalam surat pribadi surat dari pribadi untuk seseorang itu adalah untuk keluarga dan teman. Kalau untuk lembaga, dari surat pribadi untuk lembaga adalah surat lamaran atau pekerjaan. Itu contohnya. Terus jenis yang kedua, di situ yang dinamakan surat dinas atau surat resmi. Surat resmi atau surat dinas adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang atau suatu organisasi atau lembaga atau instansi yang ditujukan kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Suatu surat dinas biasanya berisi masalah kedinasan atau perintah. Oke, dari sini sudah paham? Jadi yang namanya surat dinas atau surat resmi biasanya, contoh aja, bila kalian menerima surat dari lembaga atau instansi, itu yang dinamakan surat resmi atau surat dinas. Contohnya apa Pak Sigit? Contohnya, pada hari ini kalian menerima surat bahwa hari ini kalian libur, atau surat itu menyatakan bahwa pada besok lusa itu akan diadakan hiking atau diadakan ulangan. Nah, surat itu pasti ada. Nah, surat itu dinamakan dari instansi kepada seseorang atau instansi ke instansi, itu yang dinamakan surat dinas. Sudah paham anak-anak semuanya? Oke, berikutnya. Ciri-ciri surat pribadi atau dari dan surat dinas. Jadi, setelah ini kita akan bahas tentang ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Tolong, setelah ini Pak Sekretariat akan menjelaskan tentang ciri surat pribadi dan surat dinas. Ciri dari surat pribadi dan surat dinas, ini ada tabel di bawah itu. Yang pertama, unsur-unsur dari surat itu sendiri.
Ada bahasa, isi, pengirim, kertas, dan jenis. Oke, tolong diperhatikan. Dari unsur-unsur bahasa di dalam surat pribadi adalah tidak baku, bahasanya tidak baku atau lebih santai. Itu yang dinamakan surat pribadi. Jadi bahasanya itu santai, tidak baku. Atau bahasanya mungkin pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu bisa. Karena apa? Bahasanya tidak baku. Yang kedua, isinya di dalam surat pribadi lebih panjang atau penuh perasaan. Mungkin di situ meluapkan suatu perasaan kepada orang lain. Dan kemarin kan sudah diberi contoh surat pribadi itu kepada keluarga atau kepada teman atau ke suatu lembaga. Makanya di sini apa? Dari unsurnya atau ciri-cirinya adalah lebih panjang, penuh perasaan. Berikutnya adalah pengirimnya, individu atau perorangan. Kertasnya yang digunakan pada surat pribadi adalah beraneka ragam warna dan ukuran. Yang terakhir dari surat pribadi adalah jenis-jenis. Jenis-jenis apa? Jenis surat pribadi itu untuk kekerabatan dan surat pribadi untuk teman. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri dari surat dinas. Yang pertama, dari bahasa. Bahasanya baku, formal, dan tegas. Oke. Isinya dari surat dinas adalah isinya singkat, padat, dan hormat. Pengirimnya siapa? Pengirim dari surat dinas adalah organisasi atau lembaga atau instansi. Untuk kertas yang digunakan biasanya di dalam surat dinas adalah menggunakan kertas folio atau kuarto warna putih. Wajib warna putih. Terus jenisnya adalah di dalam surat dinas adalah surat dinas permohonan, contohnya surat tugas, perizinan, pemberitahuan, dan undangan. Jadi perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas itu ada di jenis-jenis suratnya. Dari sini kalian sudah paham? Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur atau unsur-unsur di dalam surat pribadi dan surat dinas. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, berikutnya. Di dalam struktur atau unsur-unsur surat pribadi, yang pertama di situ adanya alamat dan tanggal surat. Itu wajib ada. Karena apa? Orang yang membaca itu biar tahu kapan tuh surat ini dibuat. Terus berikutnya yang nomor 2 adalah salam pembuka. Karena apa? Di dalam surat pribadi untuk ejaannya, untuk bahasanya apa? Santai. Contohnya apa? Hai, bagaimana kawan? Nah, hal seperti itu bisa menjadikan salam pembuka. Yang ketiga adalah isi surat atau di dalam pendahuluan di dalam isi. Oke, yang keempat adalah di dalam surat pribadi adalah penutup surat. Mungkin di situ dikasih apa? Pantun. Untuk salam penutup, setelah itu baru dikasih nama dan tanda tangan. Siapa yang ngasih nama? Yang penulis itu tadi, dan tanda tangan siapa? Penulis. Dari sini kalian paham struktur dan unsurnya? Struktur atau unsur dari surat pribadi: alamat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan pengirim surat. Oke, berikutnya. Ya, ini tabel tentang contoh atau struktur atau unsur-unsur dari surat pribadi.
Yang pertama, di kolom yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Ya, ini contohnya. Yang kedua di situ adalah salam pembuka. Terus yang ketiga di situ adalah isi surat. Oke, setelah itu adanya penutup surat. Terus berikutnya di situ adanya salam penutup. Nah, itu pada tulisan itu adalah salam penutupnya siapa? Nah, ya, oke, betul. Terus yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Itu bisa tidak dikasih tanda tangan nggak apa-apa. Yang penting nama terang itu harus jelas siapa atau penulisnya. Mungkin nama panggilan kepada siapa tadi, itu biar memperjelas siapa bahwa surat pribadi itu penulisnya adalah siapa. Oke, ini contoh dari surat pribadi atau di dalam unsur-unsur surat pribadi. Dari sini kalian sudah paham? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang struktur atau unsur-unsur di dalam surat dinas atau surat resmi. Yang pertama, strukturnya atau unsur di dalam surat dinas atau surat resmi. Yang pertama adanya kop surat atau kepala surat. Oke. Berikutnya adanya nomor surat. Terus berikutnya adanya perihal atau hal surat. Yang keempat adalah tempat dan tanggal surat. Berikutnya juga adanya alamat surat dan salam pembuka. Setelah adanya salam pembuka, di situ pasti adanya pembukaan surat. Isi, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama pengirim surat itu harus jelas. Yang terakhir adalah jabatan pengirim surat. Nah, itu bedanya antara surat pribadi dan surat dinas ini pada unsurnya. Lebih banyak unsur atau struktur di dalam surat dinas atau surat resmi. Karena apa? Karena nanti bila ada pemeriksaan atau orang bertanya, ini suratnya sokondi, dari mana surat itu? Itu lebih apa? Lebih baik. Oke, berikutnya kita akan membahas. Kita bahas tentang contoh di dalam surat dinas atau surat resmi dari unsur atau strukturnya. Yang pertama, di paling atas itu adalah kop surat atau kepala surat. Itu wajib ada. Karena apa? Itu menandakan pengirimnya siapa, atau instansinya siapa, atau lembaganya siapa. Di dalam kop surat itu pasti adanya alamat surat. Oke, berikutnya yang nomor 2, di situ adanya tanggal surat. Berarti tanggal berapa surat itu dibuat. Oke, berikutnya adanya nomor surat, lampiran surat, perihal atau hal. Nah, maksudnya apa di situ ada lampiran? Yang namanya lampiran itu berapa lembar surat itu ada. Kalau lembaran aja 2 atau 3 itu berarti lampiran itu ditulis 2 atau 3. Yang berikutnya adalah perihal. Kalau surat dinas itu ada perihalnya tentang apa? Mungkin pengumuman, terus adanya undangan, mungkin juga ada apa lagi? Adanya izin atau panggilan. Terus berikutnya di bawah itu adanya alamat surat. Nah, terus adanya salam pembuka, itu contohnya. Isi surat, di dalam isi itu kapan pelaksanaannya. Terus setelah itu adanya penutup, atau setelah itu adanya salam penutup. Yang paling bawah itu adalah nama pengirim, itu harus jelas namanya dan jabatannya.
Yang terakhir adanya tanda tangan. Oke, dari sini sudah paham? Berikutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam surat. Oke. Kaidah kebahasaan di dalam surat. Oke, kita bahas. Kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Yang pertama, kaidah kebahasaan di dalam surat pribadi adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspatif atau ekspasif. Yang kedua adalah bahasa di dalam surat pribadi adalah bahasa non-formal atau tetapi santun. Bahasanya apa? Non-formal tapi santun. Di dalam surat pribadi, kaidah bahasaannya adalah pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerimanya. Oke, mungkin dari teman atau keluarga. Mungkin kalau teman itu biasanya bahasanya apa? Ya bahasa-bahasa orang bicara gitu aja, nggak ada yang namanya terlalu formal, nggak ada. Berarti bahasa yang kita bahas ya setiapnya mungkin yang setiap hari kita lakukan gitu. Terus berikutnya adalah di dalam surat pribadi bahasanya adalah menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Berarti kita hanya ngobrol biasa. Bahasanya seperti ngobrol biasa. Yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua bahwa untuk penerimanya. Jadi bahasanya seperti itu. Berarti kita yang menulis itu bahasanya itu adalah terutama adalah orang pertama. Terus yang dikirim itu adalah orang yang kedua. Oke, berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari surat dinas atau surat resmi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat formal. Gitu, beda ya. Tadi untuk pribadi adalah non formal. Kalau yang ini di dalam surat dinas atau surat resmi adalah bersifat formal. Terus yang namanya formal apa? Jadi surat-surat yang ada di dinas atau di surat resmi itu sudah ada patokannya atau sudah ada contohnya dari atasan. Bahasanya makanya dinamakan surat resmi atau bersifat formal. Berikutnya adalah menggunakan ragam bahasa yang baku. Makanya di dalam surat dinas atau surat resmi itu bahasanya adalah bahasa baku atau formal. Oke, untuk pembelajaran tentang surat itu sudah kita akhiri. Semoga apa yang kita jelaskan kepada kalian semua bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap belajar karena apa? Ilmu itu lebih penting. Tapi yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah di situ selain ilmu adalah tata krama atau sopan santun. Ya, cukup dari Paskes, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.